Shalom dan selamat hari Sabat. Tajuk pelajaran kita pada Sabat ini yaitu pelajaran ke-8 22 Agustus 2020 ialah melayani seperti Kristus. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius 9 ayat 36 yang berbunyi begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menghuraikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat kali ini, biarlah kami dicurahi dengan Roh Kudus Tuhan. Setiap penonton yang mengikuti program ini mendapat berkat besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus melakukan lebih dari sekadar memberitakan kerajaan surga. Dia duduk bersama orang ramai, mendengarkan mereka dan melayani mereka dengan baik. Dia berusaha memenuhi keperluan sementara dan kekal mereka. Yesus sesungguhnya peduli akan manusia. Dia lebih peduli kepada kekhawatiran-kekhawatiran dan keperluan-keperluan mereka lebih daripada dirinya sendiri. Hidupnya berpusat sepenuhnya kepada manusia. Pelayanannya adalah kasih yang berbelas kasihan. Dia melihat keperluan-keperluan fisikal, mental, dan emosi orang di sekelilingnya. Dan oleh itu hati mereka terbuka kepada kebenaran rohani yang diajarkannya. Sementara dia menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, mencelikkan mata orang buta, membuka telinga orang peka, membebaskan orang-orang yang kerasukan iblis, memberi makan kepada orang yang lapar dan memelihara orang-orang yang kekurangan. Banyak hati yang tersentuh dan hidup mereka berubah. Dia adalah teladan yang harus diikuti ketika melayani orang lain. Ringkasan ini merangkumi 5 topik utama, yaitu terang dunia, layanan berkemurahan, membekal keperluan mereka, perkara paling penting, dan perkara yang Yesus peduli. Topik pertama, sikap Yesus terhadap orang ramai. Yesus berbicara mengenai dirinya sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus datang ke dunia ini untuk menghapuskan kegelapan dosa dengan cahaya keselamatan. Dia bergaul dengan manusia untuk melakukannya. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Kisah 10 ayat 38. Dia mendorong kita menuruti teladannya melalui 2 ilustrasi berikut. Pertama, menjadi garam. Apabila Yesus menggunakan ilustrasi garam untuk melambangkan pengikut-pengikutnya, apa yang sebenar ingin dikatakannya adalah bahwa kekayaan sejati dunia ini bukanlah orang yang paling berkuasa maupun yang paling kaya. Kekayaan sejati dunia adalah umat Kristen yang berkomitmen penuh, yang akan membuat perubahan untuk kerajaan Tuhan. Pelayanan tidak mementing diri sendiri melalui perbuatan kasih, mengekalkan kebaikan dunia dan memberi perisah kepada persekitarannya. Seterusnya, menjadi terang. Cahaya tidak menghindari kegelapan. Ia bersinar di dalam kegelapan. Ia tidak berpisah dari kegelapan. Ia menembusi kegelapan dan kegelapan menjadi terang. Para pengikut Yesus harus menembusi kegelapan kejiranan, kampung-kampung, kota-kota, dan bandar-bandar untuk meneranginya dengan kemuliaan Tuhan. Ellen White berkata, bukanlah kehendak Tuhan bahwa kita harus memisahkan diri dari dunia, tetapi semasa di dunia ini kita harus menguduskan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak seharusnya berpolah mengikut corak dunia. Kita harus berada di dunia sebagai pengaruh pembaikan.
sebagai garam yang mengekalkan rasa. Di antara generasi yang tidak suci, tidak murni, penyembah berhala, kita haruslah murni dan menunjukkan bahwa rahmat Kristus mempunyai kekuatan untuk mengembalikan manusia kepada image ilahi. Kita harus memberi pengaruh yang menyelamatkan dunia. Layanan Yesus terhadap orang. Ini yang topik kedua. Layanan berkemurahan. Kolose 4 ayat 6 berkata, "Hendaklah kata-katamu sentiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Yesus menemui sifat-sifat baik pada orang dan menunjukkannya. Dengan cara ini, hati mereka terbuka menerima firman Yesus. Yesus sangat bersikap balas kasihan sehingga dia sangat berhati-hati untuk tidak menyebut sesuatu yang tidak diperlukan seseorang yang baru saja menerima iman atau sehingga sedikit sinar iman di dalam hati mereka akan padam. Kita mesti mencari suatu perkara baik pada orang di sekeliling kita dan memberitahu mereka bahwa kita menghargai mereka. Dengan cara ini, kita akan menjadi pengaruh positif dalam kehidupan mereka. Apabila perkataan kita adalah kata-kata yang memberi dorongan dan dipenuhi dengan belas kasihan, perkataan itu mempunyai pengaruh yang positif kepada kehidupan orang lain. Kata-kata nubuat Yesaya menyatakan bahwa Yesus tidak akan melakukan hal seperti ini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, atau sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dalam arti kata lain, Yesus itu penuh dengan belas kasihan, sehingga dia amat berhati-hati agar tidak melukai orang-orang yang masih baru dalam iman, ataupun memadam sumbu iman yang hampir padam di dalam hati mereka. Seterusnya, topik kita ialah membekal keperluan mereka. Matius 9 ayat 2 berkata, "Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni.'" Yesus menggabungkan 3 pelayanan, mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan. Dia mengongkosikan prinsip-prinsip keabadian agar semua kita boleh menjalani kehidupan yang penuh makna dan mempunyai tujuan. Yesus mengenal pasti keperluan orang lain dan memulihkannya secara fisikal, mental, dan emosi, dan rohani. Pelayanan penyembuhan Yesus melibatkan lebih dari sekadar penyembuhan fisikal dan emosi. Yesus merindukan agar manusia mengalami kesempurnaan yang telah dimusnahkan oleh dosa yang menghancurkan itu. Bagi Tuhan, kesembuhan fisikal tanpa penyembuhan rohani adalah tidak sempurna. Dia menyelesaikan masalah mereka dan mengajak mereka untuk mencari kehidupan kekal. Dalam menyembuhkan orang sakit, langkah pertama yang Yesus lakukan terhadap pesakit itu ialah dengan berkata, "Dosamu diampuni." Apabila dosa sudah diampuni, maka iman orang itu akan dibangkitkan, dan iman yang ada di dalam jiwanya itulah yang menyembuhkannya. Apabila Yesus berkata, "Iman Anda telah menjadikan Anda sehat." Dan setiap orang yang menerima pengampunan, setiap orang yang menerima keselamatan yang Yesus berikan, boleh saja terjatuh di dalam pencobaan. Boleh saja kehilangan keselamatan yang telah diberikan kepadanya dan yang dia telah terima. Oleh itu, langkah ketiga di dalam penyembuhan ialah kata-kata Yesus, "Pergi dan jangan berdosa lagi." Kita mesti pedulikan keperluan orang lain dan berusaha memenuhinya jika kita mampu melakukannya. Apabila kita memenuhi keperluan mereka, kita juga membuka pintu untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana memenuhi keperluan terbesar yang dimiliki setiap orang, walaupun mereka tidak mengetahuinya, yaitu kebebasan dari dosa
dan kehidupan kekal bersama Yesus. Jika kasih Tuhan mendorong kita untuk merindukan supaya fisikal dan emosi seseorang individu itu baik-baik saja, ia juga akan mendorong kita untuk lebih menginginkan kesejahteraan kerohanian orang itu agar dia boleh menjalani kehidupan yang sebaiknya di sini dan pada kekekalan nanti. Saudara sedang penonton, seterusnya kita membahas tentang perkara yang paling penting. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9 ayat 35. Pelayanan Yesus berdasarkan kepada 3 teras berikut, yaitu mengajarkan kebenaran kerajaan surga kepada kelompok kecil. Kedua, berkhotbah, memberitahu orang ramai mengenai kasih Allah dan rencana keselamatannya. Dan yang ketiga, menyembuhkan, membebaskan orang dari masalah kesehatan yang berupa sementara. Teras manakah yang lebih penting bagi Yesus? Dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Oleh itu, memberitakan keselamatan dan mengajar orang lain untuk melakukannya adalah yang paling penting. Selain itu, setiap tindakan penyembuhan adalah kesempatan untuk menyatakan sifat Tuhan dan menawarkan kehidupan yang kekal. Yesus menggariskan kualiti penting melalui 3 perumpamaan yang perlu ada pada setiap orang yang menunggu kedatangan Yesus kedua kali dan yang hidup pada hari-hari terakhir nanti. Perumpamaan tentang 10 anak dara menekankan kepentingan hidup yang tulus, saleh, dan dipenuhi Roh Kudus. Perumpamaan tentang 10 talenta pula menggariskan kepentingan untuk menggunakan dengan setia semua kurnia yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang domba dan kambing pula mengungkapkan bahwa agama Kristen yang sejati akan benar-benar melayani keperluan yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita setiap hari. Seterusnya, apakah yang penting bagi Yesus? Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggunakan para nabi untuk membicarakan penyakit manusia yang tidak dapat disembuhkan, yaitu dosa. Yesus ingin melihat semua orang yang disembuhkan dari penyakit itu, untuk melihat orang-orang yang sudah disembuhkan membawa penyembuhan kepada orang lain. Para nabi perjanjian lama sering menerangkan keadaan manusia seperti orang sakit yang tidak boleh disembuhkan. Penyakit dosa membawa maut, tetapi nabi itu memberitahukan kepada kita penawarnya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17. Yesus adalah penawar kepada penyakit yang mematikan jiwa-jiwa, yaitu dosa. Ellen White berkata, kurnia kasih Kristus yang diturunkan kepada kita harus dinyatakan dengan lemah lembut kepada orang lain. Kelemah lembutan dan belas kasihan yang besar akan memenuhi jiwa manusia yang masih di bawah kawalan setan. Kristus harus dilipat gandakan dalam setiap lelaki dan wanita yang percaya kepadanya. Karena mereka harus menghidupi gaya hidup Kristus dalam memberkati, meringankan beban, membawa harapan dan kedamaian dan kegembiraan kepada hati orang lain. Untuk penerapan, renungkanlah perkara berikut. Sila respon kepada 2 cabaran yang berikutnya. Fikirkan tentang seseorang di dalam community Anda yang memerlukan dan menginginkan kesehatan yang lebih baik. Ia mungkin keinginan untuk berhenti merokok, mengamalkan diet yang lebih sehat, menurunkan berat badan, mengurangkan tekanan,
bersenam lebih kerap, atau menjalani gaya hidup yang lebih baik. Bagaimanakah gereja kita dapat mengembangkan penjangkauan kesehatan yang berterusan dan menyeluruh di dalam community kita? Cabaran yang kedua, dan bagaimanakah jika community yang berada di daerah yang kurang berkemampuan, di mana orang perlu belajar membaca, mengembangkan kemahiran asas komputer, dan memerlukan bahan makanan atau beberapa keperluan hidup yang lain. Sekiranya kita ingin berjalan mengikut jejak Yesus, mari kita pikirkan cara konkret untuk memenuhi keperluan-keperluan masyarakat kita dalam nama Yesus yang pengasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membahas serba sedikit tentang melayani seperti Engkau. Biarlah di dalam hidup kami dapat meniru gaya pelayanan yang Engkau telah tunjukkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi.